coba bayangin seluruh alam semesta itu ibarat kain yang dibentangin. Kalau di tengah kain itu ada batu, objek lain yang ditaruh di kain bakal mendekat ke batu. Makin berat batunya, objek lain bakal makin ketarik. Nah, lubang hitam bukan cuma batu yang berat, tapi bayangin kainnya sampai bolong saking beratnya. Semua yang berada terlalu dekat sama lubang hitam bakal jatuh dan gak bisa balik lagi. Oke, kita udah ngerti lubang hitam itu analoginya kayak gimana. Tapi buat mastiin misinya aman, kita juga harus tahu seberapa bahaya lubang hitam sebenarnya. Ternyata beda sama anggapan banyak orang. Gak semua lubang hitam itu kayak monster lapar yang makan apapun yang ada di sekitarnya. Sebenarnya justru kebanyakan lubang hitam yang ada di alam semesta udah dalam tanda kutip kenyang. Yakni mereka udah berhenti menghisap berbagai objek yang ada di sekelilingnya. Bahkan kalau misalnya pusat tata surya diganti pakai lubang hitam, planet-planet nggak akan ditarik masuk. Mereka akan tetap berputar, palingan kitanya aja yang bakal mati kedinginan. Nah, beruntungnya buat misi kita, lubang hitam yang masih aktif makan tuh gampang dibedain. Mereka punya cahaya yang unik. Oke, persiapan kita udah selesai. Sekarang anggap kita nemu lubang hitam yang beratnya sama kayak matahari. Ayo, langsung jawab misteri besarnya, apa jadinya kalau kita masuk ke sana. Roket kita masih bisa dengan aman mendekat. Kalau kita bisa keluar roket dan melayang-layang di dekat lubang hitam, kita bakal ngeliat sesuatu yang sangat aneh. Bagian belakang kepala kita sendiri. Ini bisa terjadi akibat gravitasi lubang hitam yang sangat kuat sampai-sampai cahaya yang masuk bisa dibengkokkan dan kembali ke sumber asalnya. Karena peristiwa ini juga, lubang hitam dikelilingi cincin terang yang bercahaya. Oke, waktunya kembali masuk ke roket dan melaju makin dekat ke tepi lubang hitam. Anehnya, kalau ada orang lain yang ngamatin, dia bakal ngeliat roket kita melambat ketika mendekat ke lubang hitam. Dan sebaliknya, kalau kita ngeliat ke belakang, alam semesta terlihat bergerak lebih cepat. Penyebabnya lagi-lagi karena gaya gravitasi lubang hitam yang juga bisa ngebengkokin waktu. Waktu kita di dalam roket berlangsung jauh lebih cepat dibanding waktu di bumi. Kalau misal sekarang kita batal masuk lubang hitam dan buru-buru kembali, mungkin waktu di bumi udah berlalu bertahun-tahun lamanya. Tapi roket kita terus maju, sampai akhirnya kita ngelewatin titik di mana kita nggak bisa kembali. Di sini orang lain yang ngamatin kita bakal ngeliat hal yang nggak masuk akal, yaitu roket kita akan terlihat berhenti bergerak, beku. Kita nggak terlihat masuk ke lubang hitam sama sekali, tapi lama bayang-bayang roket kita akan berpendar kemerahan, memudar, meredup, lalu hilang. Di dalam roket, pada awalnya kita nggak akan ngerasain perubahan yang berarti, tapi habis itu tiba-tiba rasanya kayak ada yang narik. Iya, bagian tubuh yang masuk duluan akan ngerasain gaya gravitasi yang lebih kuat. Akibatnya tubuh bakal meregang kayak spaghetti. Semua partikel dalam tubuh akan meregang sampai jadi satu garis super tipis. Tapi kita coba mundur dan ganti tujuan misi kita ke lubang hitam yang jauh lebih besar. Misal lubang hitam raksasa yang ada di tengah galaksi Bima Sakti. Di sini, kita bisa ngelewatin bagian tepi lubang hitam tanpa harus jadi spaghetti. Tapi terus, dari situ, cuma satu arah yang kita tuju. Pusat lubang hitam. Ibarat ngelewatin arus yang sangat kuat, mau berenang ke arah manapun, kita bakal berujung ke bawah arus. Makin lama, kita bakal diselubungin kegelapan. Sampai seluruh alam semesta bakal cuma kelihatan sebagai titik amat kecil yang semakin redup lalu hilang. Lalu kita semua akan bertemu inti lubang hitam, yaitu singularitas. Tempat seluruh objek yang pernah masuk memadat jadi satu titik yang kecilnya itu tak terhingga. Dan dalam hitungan jam, seluruh partikel tubuh kita bakal jadi bagian dari lubang hitam itu sendiri. Oke, semua tadi mungkin udah sangat gila, tapi itu semua pun baru permulaan.